Kisah akan berfokus pada seorang mahasiswa miskin namun sangat cerdas di Princeton University bernama Richie, yang karena dia miskin, Richie malah menggunakan kecerdasannya dengan menjadi seorang affiliate di salah satu situs judul. Bahkan sekelas profesor sekalipun ia ajak bermain, yang hal itu terbukti ketika ada satu dosen di kampusnya yang mendaftar di situs milik Richie bukan untuk memberikan gaganting, melainkan meminta Richie agar mengembalikan semua deposit yang dia habiskan semalaman untuk bermain judul. I can't get you back what I don't have. I gave you a coupon for discounted play on the site. Ternyata tidak hanya Richie dan mahasiswa Princeton saja yang bermain judol, karena pada kenyataannya setiap mahasiswa yang ada di Amerika telah terjebak dengan permainan itu, yang saking sudah menjamurnya permainan tersebut, acara televisi sampai menjadikannya berita utama saking mirisnya nasib mereka yang akan dipimpin oleh para pecandu judol di masa ini. It's creating serious problems with few easy answers. Now they're realizing that with their brand name recognition, they can maybe get a big piece of the online action. Selain memberitakan para pemain, mereka juga menjelaskan tentang adanya dugaan kecurangan yang terjadi di salah satu situs online yang dimiliki oleh seorang pria bernama Ivan Block, di mana hal itu langsung menjadikan Ivan sebagai salah satu buron paling dicari oleh FBI. Suatu hari, Richie dipanggil oleh rektornya untuk mendiskusikan sesuatu, di mana si rektor yang juga membawa salah satu mahasiswanya pun segera meminta Richie untuk menghentikan pekerjaannya sebagai afiliator, di mana si mahasiswa yang rektor bawa adalah salah satu korban yang sudah Richie jerumuskan pada dunia perjudolan. Paul, thanks man. Setelah mahasiswa itu pergi, si rektor yang tahu jika Richie adalah orang yang cerdas pun memintanya untuk kembali ke jalan yang benar, karena jika tidak, besar kemungkinan dia akan dikeluarkan dari kampus, di mana Richie menolak untuk melakukan hal itu karena pada kenyataannya hanya itulah satu-satunya cara agar Richie bisa bertahan hidup dan membayar biaya kuliahnya. Dean, I'm in marketing. And what I market is this university. You will close up shop, effective immediately, or you won't have a school to pay for. Sepulang dari tempat si rektor, Richie yang tidak punya pilihan selain berhenti pun harus memutar otak agar bisa membayar biaya kuliahnya yang jatuh tempo kurang dari 1 minggu lagi, sehingga Richie mencoba untuk menggunakan kecerdasannya dengan bermain poker di salah satu situs judul milik seorang bandar bernama Ivan Block. Richie mendepokkan semua uang di rekeningnya berharap dia bisa menggandakan semua uang itu, dan karena jumlah yang dia depositkan sangat besar dengan bermain di tempat yang bisa dibilang umum, dia pun menjadi bahan tontonan teman-temannya. Namun entah apa yang terjadi, Richie tidak pernah sekalipun memenangkan permainan dan menganggap jika dia telah dicurangi oleh sistem. Richie, you gotta stop, man. Stop. If you lose over the long term, there's a reason. When you get hustled, it's a fucking dagger in the eye. Dengan data dari permainannya, Richie pun segera menemui salah satu sahabatnya yang bekerja di salah satu kasino tak jauh dari lokasinya saat ini, di mana si teman yang melihat hal itu juga beranggapan sama jika selama permainan, Richie sudah dicurangi oleh pemilik situs itu sendiri. Selanjutnya, Richie pergi menemui ayahnya yang merupakan seorang veteran di bidang judi, dan alasannya ke sana bukan untuk meminjam uang atau saling melepas rindu, melainkan Richie meminta bantuan ayahnya untuk mempertemukannya dengan seorang pemilik situs terkenal bernama Ivan Block yang saat ini sedang berada di Costa Rica. I was hoping you knew somebody who could get me close to Ivan Block. No. There's nobody from all the years at the tables. No, Nobody who owes you. there's nobody. Tanpa mendapat bantuan dari ayahnya, Richie memilih untuk pergi sendiri tanpa membawa informasi apapun terkait sosok Ivan ini, yang dalam perjalanan menuju ke bandara, ia dihentikan oleh rekannya yang menanyakan alasan kenapa Richie sangat kekeh untuk pergi, di mana ia menjelaskan jika sosok Ivan Block ini adalah orang yang tidak ingin ada kecurangan di dalam permainan di situsnya, sehingga Richie yang tahu jika Ivan adalah orang yang seperti itu pun memutuskan untuk menemuinya secara langsung. School, this degree, what that means in the world. Sesampainya di Costa Rica, Richie diberikan sebuah brosur dari orang asing yang menawarkan terkait apakah dirinya akan bermain atau tidak, dan setelah membaca nama situs di brosur tersebut, Richie langsung mengaku jika dialah orang yang mempromosikan situsnya di Amerika. I'm hoping to get face to face with Ivan Block, you know?
Pertemuan itu langsung dijadikan kesempatan oleh Richie untuk menanyakan sosok Ipan kepada dua orang yang ada di depannya. Namun alih-alih menjawab, kedua orang itu memilih pergi sambil berkata jika Ipan adalah sosok penyihir yang sangat sulit untuk ditemui. No one gets behind the curtain. No one. Good luck. Yeah, you too. Richie melanjutkan perjalanannya dengan mencari hotel murah di kawasan yang cukup sederhana, kemudian melunturkan tulisan dengan sebuah cairan yang entah apa itu namanya dan langsung menjemurnya ketika tulisan sudah benar-benar menghilang. Tepat di malam ketika Ipan mengadakan sebuah expo untuk menunjukkan terkait ada sesuatu yang baru di situsnya, Richie datang ke sana dan langsung mencari CCTV untuk menunjukkan sebuah tulisan yang hanya bisa dibaca jika disinari oleh sinar UV. Tak lama setelah itu, Richie dibawa oleh beberapa anak buah Ipan yang ternyata Ipan melihat aksi yang Richie lakukan dan setelah mereka bertemu, Richie menunjukkan beberapa bukti terkait kecurangan dari situs miliknya yang hal itu langsung ia beritahukan kepada Ipan tanpa berkoar-koar dulu di tab komunitas. I was cheated on your site, Midnight Black, and I'm guessing by the look on your face, you don't even know it. If I had $1 for every bad gambler who lost money on my site, Mengetahui hal itu, Ipan hanya meminta maaf dan menyuruh Richie untuk pulang hingga dengan wajah lesu, Richie pun langsung pulang tanpa sempat memberikan tuntutannya. Sir. Esok harinya, Richie dijemput oleh anak buah Ipan untuk menemuinya di salah satu kapal pesiar yang di sana Ipan merasa berterima kasih kepada Richie atas informasi yang dia berikan di mana Ipan sudah mengembalikan kerugian Richie dan mengajaknya bergabung untuk bekerja bersamanya. so we ordered a set of these boats. We had a good time. A lot of fun. Dengan keuntungan yang melimpah, tentu Richie tidak punya alasan untuk menolak tawaran emas itu, apalagi setelah mendengar ucapan Ipan yang seolah motivator pun membuat Richie yakin jika dia benar-benar harus bekerja bersamanya. With either are you back to Jersey or X, the correct answer is X. Di hari pertamanya bekerja, Richie mendapat akses penuh seolah Ipan sudah sangat mempercayainya. Bahkan Richie diizinkan untuk merekrut teman-temannya yang merupakan programmer dan matematikawan dari universitasnya. Even let me bring in my own people. They needed some Princeton math, so I gave it to them. Di hari yang sama, terlihat Ipan pergi menemui seorang anggota dewan di bidang perjudian bernama Herrera, di mana setiap 6 bulan sekali Ipan akan membayar upeti agar bisnisnya berjalan lancar. Namun karena Herrera juga harus menutup rekan dewannya yang lain, maka dia menaikkan harga yang harus dibayarkan oleh Ipan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. So that's why it's gonna cost you more money. Good luck with the horse. Richie sendiri sedang mengamati para konsumen yang sedang bermain, di mana perhatiannya teralihkan ketika melihat pemain lempar dadu yang sangat rese dan sombong kepada wasit permainan, sehingga Richie yang kesal pun lantas turun ke lapangan untuk membantu rekan kerjanya keluar dari masalah. Actually, let me take over. Dengan bantuan dan dorongan seorang wanita pelayan senior bernama Rebecca, Richie berhasil keluar dari masalah dengan cukup mudah. Bahkan dari kejadian itu, kedekatan mereka semakin terjalin sehingga membuat Rebecca tidak malu untuk mengajak Richie terlebih dahulu. That was pretty impressive. That was pretty lucky. Setelah puas dengan Rebecca, tiba-tiba saja Ipan mengajak Richie untuk bertemu. Dia diminta untuk menemuinya di sebuah danau pribadi yang saat itu Ivan sedang memberikan peliharaannya makan agar mereka tidak kelaparan. Appreciate the invite, man. That was a blast. Good. You have fun. Rupanya alasan Ipan mengajak Richie bertemu untuk meminta bantuannya menangani seorang makelar dari London bernama Brad Sake dengan 500.000 pemain, dan jika Richie berhasil mengajaknya masuk, maka dia akan mendapatkan komisi yang sangat besar. Because you're going to commission everything you bring in. I'm excited to see you spend it. Pagi harinya ketika Richie diantarkan pulang oleh anak buah Ivan, tiba-tiba saja ia diringkus oleh beberapa orang tak dikenal tepat setelah dirinya baru turun dari mobil. Rupanya Richie ditangkap oleh pihak FBI di mana dia diminta untuk bergabung dengan mereka dan menjadi orang dalam agar bisa menangkap dan memasukkan Ipan ke dalam penjara, dan jika dia tidak mau, maka Richie tidak akan pernah bisa kembali ke Amerika melanjutkan kuliah. Bahkan di Costa Rica sendiri hidupnya akan berada dalam ketakutan.
Call me Agent Shavers. You are gonna be my guy inside. I don't know what you think I can do, man. Then I pull the trigger. Setelah dibebaskan kembali, Richie segera mencari Ivan untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi, di mana Ivan hanya menganggap jika itu adalah hal sepele dan meminta Richie untuk kembali bekerja tanpa memperdulikan ancaman dari si FBI. Richie, I look at you and I see myself. Esok harinya, Richie bertemu dengan calon rekan kerjanya yang tiada lain adalah Brad, yang dalam pertemuan itu apa yang ditawarkan Ivan dan saingannya hampir sama, sehingga Richie meminta waktu 1 hari kepada Brad untuk negosiasi ulang, berharap Ivan dapat memberikan apa yang Brad inginkan. Tell you what, give me a day. I'll talk to him about matching. Richie segera menemui Ivan untuk membahas hasil dari pertemuannya tadi dengan Brad, di mana Ivan tak ingin ada negosiasi ataupun bonus lebih lagi, yang hal itu akan menjadi kebiasaan bagi mitra mereka ke depannya, dan jika Richie ingin mendapatkan bonusnya, maka dia sendirilah yang harus mencari cara agar bisa mendapatkan mangsanya. That little voice in the back of your head right now, it's not your conscience. Richie kembali mengajak Brad untuk bertemu, namun dia tidak membahas apapun, melainkan memberi sedikit hiburan kepada Brad, berharap hatinya luntur dan bersedia menjalin kerjasama dengan Ivan Slot. Have fun. I'll try. Rupanya kegiatan Brad telah direkam oleh Richie, dan jika tidak ingin videonya tersebar, maka Brad harus menandatangani kontrak kerjasamanya. Dan setelah menandatangani kontrak itu, Brad menjelaskan jika saat ini Ivan sudah tidak disukai lagi, sehingga ia harus pergi sejauh mungkin dan jangan sampai terjebak dalam bisnis bersamanya. Setelah mendapatkan imbalan atas apa yang dia lakukan, Richie kemudian melanjutkan kegiatannya dengan berpesta untuk menghabiskan uang yang tadi siang dia dapatkan, di mana malam itu Richie malah terjebak oleh Rebecca yang sejak awal sudah sangat dia sukai. You know, we can't do this. If you like me, what's the problem? Salah satu dari 2 rekan Richie yang baru saja bekerja memilih untuk keluar dari pekerjaannya, di mana hal itu sudah menjadi keputusan bulatnya setelah kemarin dia berhasil ditangkap oleh FBI. Dan meskipun Richie sudah mencoba untuk mencegahnya, tapi rekannya itu tetap bersikeras untuk pulang kembali ke Amerika. All right, Hoss. See ya. Bertepatan dengan itu, Richie mendapatkan tugas dari Ivan terkait dirinya yang harus mengantarkan uang kepada seorang komisaris judi yang tiada lain adalah Herrera, dan tanpa mempertanyakan apapun, Richie membawa uang yang sudah dibungkus dalam koper, kemudian menyerahkannya kepada Herrera, berharap pekerjaan ini cepat selesai. Right here. Setelah anak buah Herrera menghitungnya, ia pun berkata jika uang yang dibawanya kurang, sehingga Richie yang panik dengan hal itu pun meminta izin untuk pulang, di mana ia akan menceritakan kesalahpahaman ini kepada Ivan sekaligus membayar minuman Herrera di pesta itu. Why don't I take care of your tab for the evening? Huh? Thank you. It's very generous. I will let Ivan know about this misunderstanding. Sesampainya di luar, Richie langsung dihampiri oleh anak buah Herrera, di mana ia langsung dipukuli olehnya. Berikut dengan pesan Herrera kepada Ivan untuk tidak main-main lagi dengan dirinya. You think you can buy me? I'm sending a message. Di kantor, Richie langsung dihampiri Ivan yang sedang duduk santai bersama beberapa wanita, di mana Richie marah-marah karena seolah sudah dijebak oleh atasannya yang bukannya meminta maaf. Ivan malah balik memarahi Richie dan menganggap jika perintahnya adalah mutlak, dan jika dia menyeru siapa saja, maka orang itu wajib dan harus menurutinya. Come back to work and say, do you need me to do it again? Tanpa berpikir panjang, Richie langsung memesan tiket pesawat untuk pulang ke negaranya. Namun di tempat pemeriksaan, dia tiba-tiba saja ditangkap oleh polisi yang ternyata sudah kong kali kong dengan pihak FBI, di mana Richie yang mengetahui hal itu tentu memakai si kapten sehingga Fuck, man! Why don't you just fucking arrest him? agar masalah tidak berlanjut, si FBI meminta agar Richie bersedia membantunya. Hal itu dilakukan agar Ivan bisa dihukum seadil-adilnya atas kejahatan yang sudah dia lakukan.
Richie pergi menemui sahabatnya si programmer yang di sana si sahabat menjelaskan jika selama ini Ivan sudah melakukan penipuan terhadap para pelanggannya, di mana ia mengambil semua dana yang ada di rekening para pemain yang menyisakan saldo yang didepositkan agar para pemain bisa terus bermain di situsnya. Ketika pembicaraan sedang menghangat, Richie dipanggil oleh Ivan untuk datang ke ruangannya yang ternyata alasan Ivan memanggil Richie untuk memberitahu jika dia sudah menyelamatkan ayahnya dari tumpukan hutang yang sangat besar dan memberikannya rumah yang sangat nyaman untuk ditinggali. Namun hal itu tidaklah gratis karena pada kenyataannya hal itu menjadi pengekang agar Richie tidak mengkhianatinya. So this is what I did. I bought the debt. I own the paper on your father. The only person who can do anything to him now. Beberapa hari berlalu, Richie dihubungi oleh sahabatnya terkait penipuan yang dilakukan oleh Ivan. Namun belum juga hal itu tersampaikan, Richie diajak pergi ke suatu tempat untuk menyaksikan sebuah pertunjukan di mana Ivan akan melemparkan Herrera ke dalam kolam yang dipenuhi buaya bersama satu rekannya yang entah siapa itu. Hey, Richie, where you going, man? Going home. Yeah? Yeah. Why don't you do that later? You take a ride with me. Richie terus saja berbicara tentang alasan kenapa Ivan sampai tega melakukan hal itu, dan setelah lelah mendengar ocehan Richie, Ivan lantas mengangkat Herrera dan rekannya kembali ke daratan. Let's go. All right, clean him up. Let's get him out of here. See you soon, Rich. Sepulangnya ke apartemen, Richie mendapati tempat itu sudah acak-acakan dengan sahabatnya yang sudah tidak ada, dan bersamaan dengan itu, Rebecca juga datang ke sana membuat suasana menjadi memanas. Namun karena mereka saling mencintai, Rebecca akhirnya jujur dengan apa yang akan terjadi ke depannya, di mana ia dan Ivan akan segera pergi meninggalkan tempat itu, menghabiskan rekening para pemain dan menyisakan Richie sebagai kambing hitam, sedangkan Ivan akan kembali membuka bisnis di tempat lain. And when he's gone, all of those people that we've crossed, they're gonna come looking for you. That's what Ivan does to you. Mengetahui fakta itu, Richie kembali menjalankan tugasnya dengan memberikan uang kepada para polisi korup, di mana kali ini dia memberikan uang dengan jumlah yang lebih sedikit, sedangkan sisanya ia simpan sendiri demi memperlancar usahanya. I put together a savings account for this guy, El Capitan. Satu persatu orang penting Richie datangi dan diberikan banyak uang, di mana orang terakhir yang dia tuju adalah seorang pilot pesawat yang nantinya akan membawa Ivan dalam penerbangannya. Namun tanpa ragu, setelah menemui pilot itu, Richie malah dihadang oleh pihak FBI sehingga rupanya alasan pengejaran itu karena pihak FBI telah kehilangan rekan Richie, di mana Richie sendiri tidak mengetahui kemana sahabatnya pergi, bahkan marah-marah kepada FBI yang tak bisa menjaga mata-matanya. You know what? You guys are so full of shit. You blackmail me. You beat the shit out of me. You have 48 hours to get me what I need on block. Richie segera pulang ke apartemen untuk mencari barang yang mungkin sahabatnya sembunyikan, di mana kotak sereal tempat si sahabat menyimpan uang juga sama dia gunakan untuk menyimpan sebuah flash disk yang berisi setiap kejahatan Ivan selama dia mendirikan bisnis ini. Dengan bukti yang sudah didapatkan, Richie menanyakan terkait pesawat, apakah sudah Rebecca pesankan atau tidak, di mana Rebecca menjawab jika dia sudah melakukan apa yang Richie perintahkan dengan menggunakan semua uang yang dia miliki. Everything's ready in Antigua. You know I'm with you. Di waktu yang mepet, Richie membawa sebagian uang dari urung bantalnya, di mana dia langsung menyerahkan uang itu kepada si kapten yang kala itu sedang bermain biliar, di mana Richie tidak menyadari jika sejak tadi anak buah Ivan berada di belakangnya untuk menangkapnya, tetapi esoknya, polisi mulai berdatangan ke setiap kasino untuk melakukan penggerebekan, di mana Ivan yang sudah pergi sejak awal pun tak menyadari kekacauan yang sedang terjadi di kasinonya. Bahkan ia menghubungi Richie untuk meminta maaf karena dirinya tidak dapat membantu ketika nanti dia ditangkap oleh FBI. Sorry it worked out this way, but I like you. You're a good kid.
but it is what it is. Sorry, pal. Bye. Richie sendiri sudah berada di bandara untuk melakukan penerbangan menggunakan sebuah pesawat pribadi bersama ayahnya, di mana kali ini dia tidak kesulitan untuk melewati petugas keamanan karena Richie lebih dewasa dan menyogok mereka dengan uang yang lebih besar. Rebecca dan Ivan juga sudah berada di pesawat tanpa tenang, tanpa memikirkan apapun, di mana Rebecca meminta Ivan untuk menurunkan gorden dengan alasan jika cahaya yang masuk terlalu terang. I love new beginnings. Ketika turun, Ivan dikejutkan dengan Richie yang sudah menunggunya, apalagi dia yang baru sadar jika dirinya sekarang berada di Amerika atau tempat sakral yang paling tidak boleh dia singgahi. And where exactly do you think this is? Bersamaan dengan polisi yang mulai berdatangan, Richie yang sudah sangat dongkol dengan Ivan pun mengucapkan salam perpisahan dengan berkata, semoga beruntung karena mulai saat ini dia akan berada di penjara untuk waktu yang cukup lama. Good luck, sir. Get this piece of shit in the car. What about him? He's a cooperator. Menyadari kepergian Richie dan Rebecca, si FBI lantas menyuruh semua anggotanya untuk melakukan pengejaran. Hal itu bukan untuk menangkapnya, melainkan meminta barang bukti yang sudah Richie janjikan kepadanya. Dan setelah Richie mengudara, salah satu tukang parkir memberikan sebuah flash disk kepada si FBI yang membuatnya sangat senang karena Richie sudah menepati janjinya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.